Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala SMK Korpri Majalengka Bapak Ahmad Hidayat ST, yang terhormat Wakasek Kurikulum SMK Korpri Majalengka Bapak Udin Zainuddin ST, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Selamat pagi. Harus semangat pagi-pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa ya, antusias. Ya, jadi masih dalam hari kedua in-house training ya. Hari ini ada beberapa materi yang akan dibahas, diantaranya penyusunan KTSP tahun pelajaran 2020-2021, kebijakan pemerintah mengenai penyusunan soal host dan penyusunan RPP terbaru, kemudian pembuatan administrasi guru, implementasi learning management system, presentasi program kerja bisnis center, dan yang terakhir eksekutif resume. Untuk itu langsung saja kepada acara yang pertama, kepada materi yang pertama, yaitu penyusunan KTSP tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Udin Zainuddin ST. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ta'ala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PLT SMK Korpri Majalengka, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah. Pagi ini kita menghadiri in-house training hari kedua. Mudah-mudahan ada motivasi lebih untuk mengikuti pelaksanaan yang hari terakhir ini. Kalau kemarin motivasinya adalah ingin mengetahui kepastian saya dapat berapa jam, atau bagi tas itu saya ditempatkan berubah tidak untuk tahun ini. Nah, sekarang mudah-mudahan ada motivasi untuk mengikuti sampai terakhir ya. Motivasinya adalah berapa uang saku di hati. Jadi di 2 hari ini ada 2 motivasi berarti. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berada di depan Bapak Ibu semua dengan maksud menyampaikan materi mengenai penyusunan KTSP. Kebetulan kemarin saya ketahui bahwa saya mendapatkan tugas tambahan berupa wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ini pertama kali, Bapak Ibu mohon dukungannya. Saya harus melaksanakan, karena menurut saya adalah kurikulum salah satu jantung dari sekolah gitu ya. Dimana setelah kurikulum mungkin urutan berikutnya adalah kalau SMK identik dengan lulusannya harus terserap dalam ke dunia industri, dunia usaha, dunia industri. Berarti dalam hal ini adalah Mas Udin. Ini bukan ini ya, tapi bahwa karakteristik SMK kan seperti itu. Nah, biar tidak melebar bahasanya, di sini saya menyampaikan memang mohon izin Pak Edik, saya menyampaikan materi yang memang tahun kemarin yang disampaikan
Tapi mungkin relevan juga ya untuk tahun ini. KTSP itu merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana penyusunannya adalah seperti ini: kurikulum sebagai produk, kurikulum sebagai program, kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Jadi ada 4 aspek: produk, program, hasil belajar yang diinginkan, pengalaman belajar. Itu tuntutannya. Analisis konteksnya didukung oleh analisis SWOT dan visi misi tujuan sekolah itu. Kemudian bagaimana dokumen KTSP ini bisa sampai sebuah dokumen yang lengkap, yaitu di mana ada timnya, kemudian nanti menghasilkan berupa draft, nanti ada review validasi biasanya oleh pengawas pembina, kemudian ketika ada draft tersebut ada perbaikan, berarti bentuknya revisi, sehingga menjadi sebuah dokumen KTSP yang sempurna. Kalau kita cermati dari Undang-Undang Nomor 20, disebutkan ada bab 1 pasal 1 butir 9 bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Tujuan, ada tujuannya, ada isi dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini digarisbawahi tertentu karena ada, kalau kita di Indonesia itu kan mengadopsi pendidikan Jepang kalau tidak salah ya. Pendidikan Jepang itu ada tingkat SD, SL, tingkat menengah, tingkat dasar, tingkat pertama gitu ya, kemudian tingkat menengah 9 tahun ya. 12 tahun. Jadi masih pisah-pisah seperti itu. Sehingga di sini digarisbawahi pendidikan tertentu itu yaitu ada tingkatnya, dasar, pertama, kemudian menengah. Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. Dalam hal ini supervisi dinas pendidikan wakili oleh pengawas gitu. Untuk pendidikan dasar dan provinsi pendidikan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 bab 10, di situ sudah disebutkan. Itu mengenai kurikulum. Nah, KTSP ini ada poin-poin atau rambu-rambunya, di mana bahwa KTSP dikembangkan sesuai dengan satu karakteristik satuan pendidikan. Kita harus melihat kita punya karakter dibandingkan sekolah lain kan. 2, potensi karakteristik daerahnya. Majalengka itu sekarang potensinya seperti apa? Kemudian sosial budaya masyarakat setempat, karena kita berada di wilayah Cigasok, karakter sosial budaya masyarakatnya seperti apa? Atau mungkin ini bicaranya boleh jadi siswanya gitu ya, karena diwarnai oleh
siswa begitu. Dan satu lagi peserta didik. Nah ini mungkin bicaranya mengenai analisis SWOT juga ya, bahwa KTSP ini dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Karena di kalimat penjelasnya adalah setempat, berarti di masyarakat kita, berarti di kampus ini, gitu ya. Kampus ini berada di Cigasong ya, berarti sosial budaya masyarakatnya masyarakat Cigasong. Bahwa sekolah dan komite sekolah atau madrasah disebutkan juga mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa standar nasional pendidikan untuk SMK itu tersendiri ternyata untuk tahun ini ya, menggunakan Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Disebutkan di situ, kalau dicermati gitu ya, urutan yang pertama itu dari laman standar nasional pendidikan untuk SMK, MAK adalah standar kompetensi lulusan. Nah, jadi yang dipertamakan itu standar kompetensi lulusan yang biasanya saya tahu yang pertama dari 8 SMP itu adalah standar isi ya, standar isi, baru standar proses, kemudian standar yang lainnya. Nah, kalau sekarang yang saya perhatikan di Permendikbud nomor 34 tersebut, standar kompetensi lulusan menjadi prioritas pertama. Baru diturunkan nanti. Jadi sehingga sebenarnya kalau misalnya kita ingin menyusun visi misi sekolah SMK itu ya berawal dari standar kompetensi lulusannya, visinya. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP ada 7, Bapak Ibu bisa baca lah. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian ada relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ini terlihat dari struktur kurikulum yang memilah ya, kan ada muatan nasional itu bahasanya kalau dulu mah kelompok mata pelajaran kelompok A. Kemudian muatan kewilayahan kalau dulu disebutnya mata pelajaran kelompok B. Dan peminatan kalau dulu kita sering mendengar kelompok C. Nah, itu pemilahan mata pelajarannya. Jadi di sini poin ke-7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Siapa saja sih pengguna pedoman penyusunan KTSP? Ada 7 ya. Pertama, TPS, tim pengembang sekolah. Di dalamnya dia harus menyusun kurikulum PMK. Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan, pengawas SMK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua kompetensi kalian, guru dan stakeholder lainnya yang terkait. Tadi sudah dijelaskan di awal mengenai penyusunan ini ya. Jadi lebih jelasnya nanti pembentukan tim penyusun di awal itu harus dibentuk terlebih dahulu. Kemudian penyiapan dan penyusunan draft KTSP-nya.
Berikutnya ada review validasi KTSP. Ketika sebelum divalidasi oleh pengawas itu ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau ada perubahan berarti revisi dan menjadi naskah KTSP. Kemudian muncul penetapan pengesahan KTSP-nya, sehingga KTSP tersebut dianggap lengkap, legal gitu ya. Ini konsumsi mungkin pengetahuan saja mungkin ya nanti, bahwa di dalamnya itu ada cover lembar sampai struktur kurikulum. Dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik kan menurut berdasarkan nomor 4 tahun 2018 Permendikbudnya, bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya ketika kita programkan kunjungan industri, ketika kita programkan praktik kerja lapangan, anak yang tidak ikut praktik kerja lapangan, ya dia tidak dinyatakan tidak menyelesaikan seluruh program gitu. Ya. Kemudian memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Ini biasanya kita himpun dari seluruh guru mata pelajaran, kemudian disandingkan dengan catatan BPPK. BPPK kan di antara tugas pokoknya itu adalah menyampaikan bimbingan karir. Iya, di antaranya. Bukan, maksudnya gini. Kita pahami bahwa nilai sikap perilaku itu disampaikan oleh BPPK, tapi itu juga merupakan himpunan dari sikap perilaku yang disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing juga. Jadi dirangkum oleh BPPK, kemudian disampaikan pada saat kenaikan atau rapat kenaikan atau rapat kenaikan kelas ya antaranya, atau rapat lulusan ya. Lulus ujian satuan program pendidikan. Kita bicara mengenai kelulusan ya. Disampaikannya itu pada saat rapat lulusan. Lulus ujian satuan program pendidikan. Atau seluruh ujian satuan program pendidikan itu harus dilampaui. Mulai dari penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan ada juga penilaian akhir tahun. Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya berarti syaratnya itu hanya ada di 3 ya, hanya ada 3: menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, dan lulus ujian satuan program pendidikan. Ditetapkan oleh satuan program pendidikan yang bersangkutan kelulusan tersebut ya. Jadi tidak masalah ketika kita kemarin mengambil nilai dari nilai raport, karena memang ada surat edaran seperti itu ya, karena kondisi COVID ini. Nah ini mengenai naik kelas. Kalau tadi lulusannya, pertama syarat naik kelas itu diantaranya menyelesaikan seluruh program pembelajaran, sama seperti syarat yang pertama di kelulusan.
dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nilai sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi ada harusnya muncul kriteria baiknya itu seperti apa begitu ya. Kalau di masing-masing aplikasi nilai itu kan muncul angka 1, 2, 3. 1 dikonversi ke dalam nilai cukup gitu ya, cukup. Kemudian 2 dikonversi nilainya baik, dan 3 dikonversi nilainya sangat baik. Kita sering mengisikan seperti itu Bapak Ibu ya, setiap penilaian itu. Nah, kriteria yang isi tersebut diantaranya Bapak Ibu melakukan observasi kan, anak siswa A dia tanggung jawabnya misalnya ya, wah anak ini tanggung jawabnya baik nih, saya nilai 2 saja. Bagaimana mengukurnya? Boleh Bapak Ibu dengan cara apa? Dengan cara setiap ada tugas, responnya cepat misalnya. Ya, responnya cepat. Wah, tanggung jawabnya berarti ya, tanggung jawabnya sangat baik ya berarti. Setiap ada tugas, hari ini misalnya hari Selasa, pertemuan berikutnya bertemu dengan kelas tersebut, kan sudah jeda 1 minggu ya. Tugas tersebut tenggat waktunya antara 1 minggu tersebut. Baru si B ini baru mengumpulkan. Itu kriteria bisa baik, cukup, atau sangat baik? Baik, baik saja. Soalnya ada lagi satu ini ya, ada yang tidak mengumpulkan gitu. Bahkan lebih. Kalau saya ke siswa itu taruhannya kalau lewat dari waktu yang telah ditentukan, nilai kamu berkurang gitu. Setiap 1 hari itu 0,5 misalnya. Dia baik ininya, penilaian tugasnya 85 misalnya. Tapi karena telat mengumpulkannya 1 hari, berarti 0,5 dikuranginya 80 jadinya. Nah seperti itu. Itu mengenai penilaiannya ya. Tapi ketika penilaian sikap, tanggung jawabnya berarti kita bisa masukkan ke dalam kriteria. Kalau telat misalnya jadi cukup saja. Jadi tidak ada pilihan yang lain gitu ya, hanya 1 nilainya. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik sesuai kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi nanti ada masukan berupa nilai pendidikan kepramukaan untuk menentukan persyaratan naik kelas. Nanti kita menghimpun data dari pembina kepramukaan ya. Ini karena ada 2, putra dan putri. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi, pengetahuan dan keterampilan di bawah skor ketuntasan minimal atau predikat D. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Ini sudah kita laksanakan nih ya. Jadi anak tidak boleh mendapatkan nilai merah lebih dari 2. Dan terakhir,
presentasi kehadiran 85%, ketidakhadiran sebanyak, nanti kita hitung ya, ini tahun kemarin ini. Baik, balik lagi ke sini, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran. Nanti kita giatkan lagi mengenai, saya akan menginstruksikan ke staf saya di bagian penilaian ya, dalam hal mengingatkan kembali mengenai perbaikan, karena anak kalau tidak diingatkan, guru kalau tidak diingatkan terlena. Bisa jadi kita akan meminta bantuan wali kelas misalnya ya, untuk mengingatkan perbaikan, menyampaikan perbaikan, merekap atau merekap data perbaikan, sehingga tidak ada lagi anak perbaikan itu meminta perbaikan ya pada saat akhir-akhir mau mengumpulkan nilai gitu ya ke wali kelas. Ini sebagai upaya menuju ke sana ya. Presentasi kehadiran 85% ini kita sepakati kemarin. Nah, bagaimana dengan kondisi COVID saat ini? Saya lemparkan kembali lah ke Bapak Ibu. Dengan kondisi seperti ini, kita masih menggunakan kriteria 85% mengenai kehadiran atau kita rubah. Nanti di saat tanya jawab saja lah. Nah, itu mungkin presentasi mengenai KTSP. Kemudian saya tampilkan kalender pendidikan ya. Kalender pendidikan sebagai patokan nanti untuk penyusunan RPP COVID ini ya. Jadi judulnya kita menyusun RPP COVID nanti. Dasarnya kalender akademik ini dari kalender akademik yang dulu disampaikan di grup ya, dari provinsi, bahwa hari efektif untuk semester ganjil itu hanya sejumlah 22 hari. Minggu ya, 106 hari, mohon maaf, hanya 106 hari, di mana sebarannya bulan Juli 14, bulan Agustus 19, bulan September 22, bulan Oktober 21. Nah, seperti ini. Jadi nanti dikirimlah ke grup PA ya. 106. Kemudian semester genapnya ada 202. Ini hasil saya komunikasi juga dengan bidang terkait yang mengadakan setiap tahun kegiatannya gitu. Contohnya ada kesiswaan, kita biasanya ada KUT SMK Korpri. Mudah-mudahan di Januari ini kan sudah lintas 2020 ya. Mudah-mudahan sudah melonggar, sangat melonggar. Dan kita berdoa wabah ini tuntas lah, tidak ada lagi gitu ya. Tidak. Nah, ada kegiatan atau agenda yang mungkin tidak dilaksanakan untuk
tahun ini ya saya sudah komunikasi dengan Pak Aan. Apa bedanya Pak? IKA ya. Kunjungan industri dan kunjungan akademik ya. Kan IKA. Nah, biasanya IKA ini di bulan November ya atau di bulan Oktober. Karena situasi yang tidak memungkinkan, jadi tidak dimunculkan. Kemudian kalau melihat dari kalender provinsi itu muncul perakiraan asesmen kompetensi minimum. Jadi ada AKM mengganti dari UNBK sepertinya. Cuman kita belum lebih memahami mengenai AKM ini seperti apa bentuknya. Hanya di sini saya sampaikan AKM belum ya. Jadi ada revisi dulu sekarang. Ada AKM di bulan kemarin apa? Ya mohon maaf Bapak Ibu, nanti ya direvisi lagi ini AKM belum dimunculkan ya. Jadi untuk revisi ini ya kalau dibuka Pak. Nah itu mengenai kalender pendidikan. Kemudian apa lagi yang disampaikan ya? Kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan nanti kita bahas ya, kita bahas. Mungkin itu saja ya untuk presentasi materi ini, KTSP ini. Saya serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Organisasi Islam atas penyampaian materinya. Untuk sekarang dibuka sesi tanya jawab dulu. Barangkali dari Bapak atau Ibu ada yang mau bertanya mengenai materi ini, silakan. Ada? Cukup ini. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ude yang telah memaparkan ya mengenai kurikulum KTSP ya 2013 revisi ya. Yang ingin saya tanyakan mungkin di masa pandemi ini ya dengan penularan virus corona ya, memang sangat mengganggu ya semua komponen, semua aktivitas ya, tidak hanya di kita tapi di negara lain juga sama ya. Terkait dengan kehadiran kita kan ada aplikasi HOS ya, Absensi Online Siswa, dan mungkin kalau siswa itu ada aplikasi SMKS Korpri ya, Majalengka yang harus di download. Itu untuk untuk sebagai controlling atau mengeceknya itu kan seperti apa? Karena kemarin juga kita mengirimkan tugas via WA, kemudian dengan waktu tertentu ya dari pagi sampai sore. Nah, kadang juga si anak itu bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan, ada juga yang terlambat. Nah, ketika siswa telah mengerjakan, berarti itu ada laporannya ke guru mapel masing-masing ya. Kemudian gurunya menghadirkan, setelah dianggap hadir berarti di siswa tersebut pemberitahuan ya, pemberitahuan hadir. Nah, itu kan di guru mapel masing-masing, tapi di aplikasi HOS-nya ini di yang di laporannya ada gitu. Data yang dari hadiran anak setiap hadirnya dari masing-masing komponennya gitu. Kalau saya sendiri kan saya selalu merekap dia kemarin dan saya masuk bagian bukti kehadiran atau bukti autentik itu menunjukkan tugas sehingga
Kemarin diingat ya sebelum pembagian rapat atau tes ya, saya tidak bisa sampaikan tentang kehadirannya selama lebih beberapa kali ini aja, sehingga anak tahu. Tapi yang tidak dipermasalahkan adalah kuota, dia kuotanya. Karena saya itu yang beli atau pakai kuota atau ada daerahnya, misalnya kayak itu apa saudara lagi siapa itu. Nah bagaimana itu apakah kita seperti itu untuk kehadirannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan berarti kita akan melaksanakan, apakah kita melaksanakan absensi dengan pos lagi? Artinya gitu ya? Iya Pak, sudah. Pak ini sudah jelas tadi. Iya Pak. Iya, nanti kita menggunakan pos lagi. Kemudian gak ada hukum. Di awal saya nanya bos. Di awal Bapak bertanya. Di awal Pak Yudi bertanya efektivitas mungkin ya. Apakah terekam? Ya Pak, terekam gitu ya. Nah, kemudian Bapak Yudi juga berbicara mengenai kendala-kendala anak gitu ya, mengenai kuota dan yang lainnya. Ya itu sebagai konsekuensi Pak gitu. Apalagi kebijakan menteri sekarang itu kan gembar-gembornya itu mewajibkan pembelajaran jarak jauh ya, karena pandemi ini yang tidak menentu itu berakhirnya gitu ya. Sehingga kalau menurut saya ya, kenapa Pak Mas Menteri ini menyampaikan kebijakan wajib pakai PJJ? Ya karena variasi, begitu banyaknya variasi kebijakan di masing-masing sekolah, sehingga satu aja dipakai. Yang saya lihat seperti itu Pak Yudi. Nah mau tidak mau anak generasi sekarang kan generasi revolusi industri 4.0. Nah, HP itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang wah lagi. Jadi suatu kebutuhan pokok lah. Internet tuh bukan yang wah lagi, tapi kebutuhan pokok ya. Jadi kita pun di wilayah pendidik mau tidak mau ya hidup, karena hidupnya di masa itu ya harus mengikuti lah. Kalau tidak mengikuti ya wayahna gitu ya. Wayah ya begitu Pak Yudi. Jadi ya kita akan menggunakan presensi online lagi ya, bahwa itu terekam. Kemudian kemarin pun saya sudah menyampaikan hasil rekapannya ke Bu Wulan ya, sudah ya dari pos itu ya. Hanya karena melihat rekapannya tidak merata begitu, ada guru yang aktif, ada guru yang, jadi dianggap ketika itu adalah uji coba lah, selama belum disampaikan sosialisasi mengenai pos, dan kesempatan nanti akan disampaikan mengenai pos ini. Jadi sudah kita ketok palu, nantinya pos harus berjalan sebagai salah satu bukti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring, begitu ya. Itu Pak Yudi. Ada lagi yang perlu dikomunikasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf
ada yang mau ditanyakan tadi terkait dengan nilai sikap yang diberikan oleh guru mapel dan dari BK. Untuk nilai sikap yang muncul di dalam rapor itu saat ini yang ada itu hanya nilai sikap dari guru mapel saja. Sedangkan nilai sikap akumulasi yang diberikan oleh BK itu tidak muncul di rapor. Padahal kalau nilai sikap dari BK itu kan bentuk deskripsi ya, jadi lebih jelas ketika orang tua membaca. Dan itu betul dari akumulasi selama kegiatan dalam 1 semester itu gitu ya. Kalau nilai sikap dari guru kan hanya yang berkaitan dengan misalkan guru matematika, berarti itu nilai sikap siswa selama dalam pelajaran matematika itu, baik secara KBM di kelas maupun terkait dengan tugas di rumah ya. Jadi untuk kedepannya apa memang itu tidak bisa dimunculkan nilai BK itu atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus Bu. Begini, rangkuman dari nilai sikap masing-masing guru mata pelajaran itu nanti prosedurnya adalah disampaikan ke BPBK, kemudian disandingkan dengan rekapan dari BPBK ya mengenai siswa, dan hasilnya nanti disampaikan ke wali kelas. Nah, alurnya seperti itu mungkin ya. Kemudian yang pencatatan yang dilakukan oleh guru BPBK itu sarannya adalah membuat buku, kalau hal ini buku induk siswa atau buku apa? Buku pribadi ya, buku pribadi siswa. Buku pribadi siswa sebagai rapor yang dikeluarkan oleh BPBK begitu. Nah, buku rapor sikap tersebut nanti sebagai dokumen ketika siswa lulus, gitu ya, Ibu ya. Seharusnya seperti itu sih. Nah, jadi alurnya ya seperti itu. Nanti kita akan merekap, mendapatkan nilai sikap itu dari akumulasi guru mata pelajaran disandingkan dengan guru BPBK, gitu ya. Ya, terima kasih, itu jadi koreksi juga nanti bagi kurikulum. Masalahnya dari beberapa tahun yang lalu juga kami dari BK meminta difasilitasi buku pribadi untuk siswa, sampai saat ini terrealisasi. Oh ya, itu gimana Pak PLT? Baik, mohon izin menanggapi. Memang kita rencanakan Ibu ya, semuanya juga perlu diketahui. Kita mulai tahun ini akan maksimalkan fungsi bimbingan BPBK ya untuk siswa kita. Langkah awal kita membentuk kembali koordinator BPBK. Jadi ada yang bertanggung jawab terhadap aktivitas bimbingan karir atau bimbingan penyuluhan di sekolah. Sudah kita rencanakan nanti ada catatan pribadi dari tiap siswa, baik itu tentang pelanggaran yang pernah dilakukan oleh siswa, sehingga bisa terekap yang siswa itu selama belajar itu hal-hal apa saja yang telah dilakukan. Kalau misalkan di poin seperti beberapa tahun yang lalu sudah berapa poin yang tertutup
kumpul, sehingga mudah untuk kalau di dokter tuh ada rekam medis gitu ya, seperti itulah itu. Nah mungkin nanti perlu dipikirkan apakah berbentuk fisik atau cukup software yang bisa untuk berkomentar ya, berkomentar. Nah misalnya gitu, klik di sini, nanti ada siswanya yang berkomentar. Oh Pak, nggak ada yang berkomentar, tambahkan ke Bapak teh. Yang berkomentar akan dinilai, biasanya gitu kan ya? Nah tuh, itu. Oke, pengelolaan ininya cuma itu aja ya sebenarnya. Jelas Bapak Ibu? Untuk classroom sama tawis jelas. Untuk classroom seperti itu. Tambahan lagi, dan kelihatan satu komentar, beberapa komentar di materi kita. Ya, di materi kita akan terlihat berapa komentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, pengelolaan berikutnya adalah klik tugas kelas. Untuk materi ya, untuk materi seperti itu, klik tugas kelas. Nanti ada klik buat, klik tugas, klik tugas. Nah penugasan ini ada poinnya, ada batas waktunya. Topiknya jangan lupa dipilih, ya. Topik jangan lupa dipilih. Kemudian judulnya, tugasnya apa? Biasa seperti tadi ya. Kalau misalnya tugasnya dalam bentuk file, klik aja filenya. Terus ada nih yang bermuatan komersil juga. Bapak Ibu sering bikin konten YouTube, gitu ya. Biar YouTube-nya di subscribe dan bernilai, gitu, bernilai uang katanya. Silahkan sering bikin konten YouTube, tapi bikin soalnya itu pada menit keberapa menjelaskan, nah, gitu ya. Jadi si anak itu menonton komplit sampai selesai, gitu. Nah itu ada penghasilan tersendiri bagi Bapak Ibu ya, kalau yang sering membuat konten YouTube. Tambahan gitu. Soalnya nangkes di lockdown. Seperti itu Bapak Ibu ya. Penugasan bedanya hanya terdapat pada tenggat waktu, adanya tenggat waktu, poinnya berapa, tuh. Dia akan ini. Bagaimana penilaiannya? Jadi harus bikin dulu nih. Penilaiannya kalau tugas itu manual ya, tapi kalau tugas kuis itu akan otomatis. Kalau tugas kuis akan otomatis. Nah tugas kuis seperti ini. Klik tugas kuisnya, ulangi lagi ya. Klik buat. Kita semuanya akan selalu mengklik tugas kelas. Klik tugas buat, klik buat, klik tugas kuis. Judul biasanya ini untuk ulangan harian. Ulangan harian ke-1, materi tentang apa, gitu ya. Itu pada ngomong menyimak berarti ya.
Oh, melapar. Klik blank quiznya, klik blank quiznya, kemudian ini pertanyaannya, pertanyaan 1. Pertanyaannya apa? Ya, opsinya dia kan akan pilihan ganda ya. Klik aja opsi 1, kalau sudah diisi opsi 2, kalau sudah diisi opsi 3 sampai 5. Pak, muncul ini, biarin aja hiraukan yang 5, asal jangan diisi oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul lagi ke bawah. Gitu ya. Kemudian kunci jawabannya yang mana? Opsinya berapa? Kunci jawaban, klik aja di sini. Bukan jadi checklist. Berapa nilainya untuk 10 misalnya? Karena Bapak Ibu akan membuat 10 pertanyaan pilihan ganda. Selesai. Ini wajib diisi harusnya. Atau enggak? Enggak ya. Kita bisa memungkinkan anak lupa mengisi misalnya. Ya enggak masalah. Jadi jangan wajib diisi. Sudah. Pemantauannya kemana? Klik di respon gitu. Jadi dipantau seperti tadi saya memantau Bapak Ibu ketika mengisi data ini ya, bahwa ada 61 tanggapan kan. Jadi kliknya di respon. Kita sudah menggunakan Google Form. Jadi sudah 2 ya, 3 ya. Telegram, Classroom, Google Form. Dengan akun Gmail-nya Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas apa? Enggak, Telegram Pak. Bisa ya, karena Android ya. Telegram, Classroom, Google Form. Begitu. Jadi dengan akun Gmail, hanya akun Gmail, Bapak Ibu sudah bisa menikmati fasilitas aplikasi tersebut. Selain kuota pada yang pastinya ya. Nah itu Bapak Ibu pengelolaan classroomnya kita akan selalu berada di tugas kelas. Kita akan selalu berada di tugas kelas ya. Jadi klik buatnya tugas kuis, pertanyaan belum di ini ya pertanyaannya, materi. Hanya seputar tugas kuis dan materi. Yang pasti langkah pertamanya membuat materi dulu ya. Membuat materi kemudian membuat tugas. Oke, barangkali itu Bapak Ibu untuk classroom jelas. Terakhir di kegiatan Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Saya sudah membuat agenda belajar dari rumah. Kalau agenda biasa kan di ini ya. Nah, agenda belajar dari rumah saya bikin linknya. Akan saya kirim linknya ke grup Pormi ya. Ke grup Pormi. Ini sebagai di grup Pormi, Bapak Ibu silakan isi agenda KBM-nya ya, isi agenda KBM-nya.
seperti ini nih. Pilih kelasnya. Ya, silakan pilih kelasnya tiap harinya tuh. Setelah ngasih tugas dan materi, jangan tugas saja Pak. Kasihan anak suruh tugas. Ya, bisa. Kemudian waktu pelaksanaan, HH itu adalah hari, BB itu bulan. Artinya 2 digit ya. Kalau HH berarti 2 digit angkanya. Kalau 1 berarti harus 01 itu ya. Dipaksakannya harus 2 digit. Kemudian BB berarti harus 2 digit bulannya. Bulan 05 misalnya. Tahunnya TTTT. Berarti 2 komplit. 2020 berarti 2020. Waktu. Nah, ini disampaikan waktu, jamnya jam berapa? 08.00. Karena jadwal KBM-nya belum fix, belum muncul, baru ada distribusi jamnya. Nanti kita akan membuat jadwal sementara. Jadwal sementara itu seperti ini polanya. Jadwal sementara tidak tersimpan. Jadwal sementara nanti untuk hari pertama 3 mapel, artinya hari Senin itu 3 mapel, PAI, PPKN, Bahasa Indonesia. 3 mapel itu. Mohon Bapak Ibu yang mengampu di mapel tersebut menyiapkan materi ajar, menyiapkan forumnya biar aktif ya di Google Classroom nantinya. Hari Senin nanti kita rilis jadwalnya. Hari Senin contohnya adalah PAI, PPKN, Bahasa Indonesia. Artinya kalau misalnya yang kewajiban dari besok hari Rabu, Kamis, Jumat, berarti pelajarannya mapelnya apa nih? Ya. Hari Senin misalnya PAI, PPKN, Bahasa Indonesia. Hari Selasa matematika, sejarah, bahasa Inggris, kan udah nih ya. Berarti hari Rabu, jadwal hari Rabu, bahasa Korea, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga. Hari Rabu nih siap-siap. Tapi setelah Bapak Ibu mendapat notif gabung di kelasnya ya. Bahasa Korea, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Siap-siap mengisi materi itu. Dan alurnya gitu ya. Mengisi materi, aktivitas di classroom, kemudian setelah itu laporan ke Google Form, agenda ya. Agenda selalu diisi setiap hari nanti sesuai jadwal. Oke, jelas Bapak Ibu? Tapi kita batasi untuk jadwal sementara ini sampai dengan pukul 14.00. Di luar itu ya jadwalnya sudah aktivitas Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Misal gini, besok tuh ada bahasa Korea, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ngasih materi atau aktivitas belajar daring. Bapak Ibu harus panteng Telegram, panteng Classroom, panteng Google Form, gitu ya. Kemudian waktunya itu sampai pukul 14. Dari mulai pukul pukul 8. Jadi mulai pukul 8 sampai pukul 2 siang Bapak Ibu mengelola kelasnya itu di Google Classroom, Telegram,
Google Form. Google Form hanya untuk mengisi agenda saja. Bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan mengajar daring tersebut, gitu ya. Sebelum muncul jadwal fix, yang berlaku adalah jadwal sementara yang campur, maksudnya. Tadi ya, PAI, BP, PKN, Bahasa Indonesia di hari Senin, matematika, sejarah, bahasa Inggris hari Selasa. Jadi anak-anak mendapatkan materi itu ya, 3 mapel per harinya rata-rata ya. Itu mungkin penjelasan learning management system. Oh ya, absensi Pak, gitu ya. Misalnya absensi Bapak Ibu di pos ya, presensi online siswa di pos. Ketentuannya seperti apa? Anak yang, kalau misalnya begini, Bapak Ibu hanya memberikan materi, contoh tadi ya, video. Seperti tadi, silakan respon materi tersebut. Anak yang merespon adalah anak yang di absen. Bisa ya? Gitu ya. Anak yang merespon adalah anak yang di absen. Artinya hadir. Ya? Bisa gitu. Anak yang merespon adalah anak yang dianggap hadir. Nah, jadi kan Bapak Ibu mengisi pos itu adalah input jadwal, bukan input kelas. Ya, input jadwal. Nah, jadwalnya nanti kita sesuaikan lagi dulu untuk sementara ya. Disesuaikan dulu jadwalnya. Input jadwal. Jadi bukan input kelas. Gitu ya. Kalau hadir, kalau merespon berarti hadir. Kalau tidak merespon, kita telat masuk aja, Mas. Kalau tidak merespon, telat masuk saja. Gitu ya. Kalau tidak merespon sampai jam 2 beres, telat masuk saja. Belum ada apa, izin dan sakit. Dan kewajiban informasi di WA grupnya, tolong diinformasikan nanti menginstal SMKS Korpri Majalengka ya, APK SMKS Korpri Majalengka. Kemudian login ID siswanya menggunakan NIS, passwordnya juga menggunakan NIS. Itu mungkin penjelasan mengenai aplikasi daring yang kita laksanakan nanti ke depan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Berarti Bapak Ibu sekarang tinggal nunggu email, gabung di classroom-nya, kemudian mengelola classroom-nya, mengelola kelasnya sesuai dengan distribusi jam. Untuk sementara kita menggunakan jadwal darurat, ya, jadwal darurat, yaitu per hari 3 mapel rata-ratanya. Kemudian mulainya jam 8, berakhirnya jam 2. Di luar itu tidak dilayani siswa, tidak melayani siswa, begitu ya. Baik telegram ataupun classroom. Atau kalau misalnya, wah kasihan, saya buka di classroom,
jam 4 tuh ada respon dari anak, ya silakan bisa diedit Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk pos ini buka lagi kelasnya, kemudian cari anaknya, rubah statusnya, simpan, begitu ya. Klik lagi kelasnya, kemudian cari siswanya, rubah statusnya, simpan. Pos online-nya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Karena apa? Kenapa harus ada agenda daring? Karena kan ada pelaporan ke dinas provinsi, ya, pelaporan ke dinas provinsi juga. Salah satu buktinya diantaranya adalah Bapak Ibu mengisi agenda, kemudian saya pun ada di dalam kelas Bapak Ibu karena saya adalah admin kelasnya, jadi saya gampang memantau Bapak Ibu gitu ya aktivitasnya. Oke? Nah seperti itu. Jadi mohon untuk menyesuaikan diri. Kita berada di era revolusi industri 4.0. Kami masih fasilitasi juga jika ada kesulitan pada pelaksanaannya, silakan komunikasi saja, baik Japri maupun di WA group silakan. Itu saja mungkin. Ada yang perlu dikomunikasikan silakan. Ya. Mengingatkan saja untuk setelah kelas dan pikir nanti pembelajarannya mungkin dipedi gitu maksudnya. Minggu ini atau minggu depan mulai seperti apa? Kemarin sudah dimasukkan ya? Ya. Masih ada persidangan lulusan. Oh, kalau mengenai anak mah tidak masalah Pak Yudi, yang penting kelasnya saja. Ya, jumlah kelasnya sebenarnya. Ya, Mas. Untuk kelas 12 kan tadi urutannya Pak, komunikasinya selama ini kan melalui WA grup kelas. Kalau misalnya WA grupnya itu masih Bapak masih di kelas itu, berarti tinggal nama kelasnya di ini ya, kemudian instruksikan ke Telegram. Nah kemudian nanti kodenya di Telegram, kode classroom sebarkan gitu ya. Oh ya, boleh. Untuk yang PKL waktu untuk kelas 12 nanti kita lebih baiknya siang aja ya. Kerja sampai jam 4 ya. Oke, untuk yang PKL karena tadi ya kan jam PKL-nya itu dari pagi sampai dengan jam 4. Kemungkinan daringnya itu waktunya kan mungkin di luar jam itu ya, di luar jam itu. Ya. Jadi tidak memberatkan kelas 12 lah. Intinya prinsipnya begini. Kita memberikan keleluasaan waktu
Ya, Bapak Ibu silakan memberikan keleluasaan waktu untuk yang mengampu kelas 12 mengenai penyelesaiannya. Maksudnya kalau kelas 10, kelas 11 kita bisa menerapkan dari jam 8 sampai jam 14. Kelas 12 boleh menyesuaikan sampai 24 jam misalnya. Atau karena Bapak Ibu ingin istirahat juga ya kita istirahat. Nanti lagi ini dikonfirmasi lagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk pertanyaan tadi kita pending. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Ibu persilakan untuk istirahat